barang siapa yang kepengen selamat daripada azab kubur. Siapa orang yang nanti kalau wafatnya dia kepengen aman, selamat daripada fitnah kubur. Sebelum neraka ada azab kubur dulu, na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah. Maka beliau Imam Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi mengatakan, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Maka hendaknya orang itu sewaktu masih hidup membiasakan 4 perkara. Dia jaga, mulazama, dibiasain. Tapi nggak cukup 4 doang. Wa ayyajtaniba arba'ata asya, juga hendaknya dia menjauhkan daripada 4 perkara yang lain. Qala al-faqih Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah, man arada an yanjuwa min azabil qabri fa'alaihi an yulazima arba'ata asya'in wa yajtaniba arba'ata asya'. Fa ammal arba'atul lati yulazimuha famuhafadhatus salawati wassadaqati wa qiraatul qur'ani wa kathratut tasbihi. Fa inna hadzal asya' tudhi'ul qabra wa tuwassi'uhu. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kadhibu wal khiyanatu wan namimatu wal bawlu. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tanazzahu 'anil bawli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim az-zikra an-nafi'ah, yakni pimpinan daripada Akhil Karim Al-Ustaz Ibrahim SPDI. Doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Apa yang menjadi hajat beliau termasuk hajat kita semua senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bu, kita belum buka kitab, insyaallah secepatnya. Karenanya untuk mengisi waktu saya sampaikan ada pelajaran khusus, yaitu apa yang ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang pengarangnya adalah Al-Faqih Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi. Maka dalam salah satu makalah beliau katakan, man arada ayyan jua min azabil qabri, barang siapa yang kepengen selamat daripada azab kubur. Siapa orang yang nanti kalau wafatnya dia kepengen aman, selamat daripada fitnah kubur. Kalau ibu kan lagi sholat di tahiyat, ada doa yang Nabi ajarin. Kalau ibu hafal, amalin. Allah begitu fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kan ibu langsung salam Bu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum salam kalau ibu bisa hafal, amalin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu Nabi ajarin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada azab neraka jahanam. Wa min azabil qabri, begitu juga berlindung kepada Allah daripada azab alam kubur. Masing-masing kita Bu pasti akan mengalami yang namanya fase kematian.
Maka orang kalau udah mati, kita Bu, di agama kita Islam diajarkan. Dalam firman Allah, Allah nyatakan, "Tsumma amatahu fa aqbarah." Kemudian wafatnya manusia diapain? Fa aqbarah, dimakamin, dikuburin. Jadi kita ini manusia makhluk terhormat. Nggak ada dalam ajaran Islam kalau orang mati dibakar, nggak ada. Jadi kalau manusia sebagaimana Allah ciptakan awalnya dari tanah, begitu mati balik dikuburkan kembali ke dalam tanah. Nah, itulah di saat itulah manusia dia baru sadar siapapun diri dia, mau jabatannya tinggi, pangkatnya besar, dihormatin orang, hartanya banyak, tapi kalau udah mati masing-masing kita semua hidung kita balik bakal nyium tanah. Jadi apa yang mau disombongin? Karenanya Imam Abu Layth As-Samarqandi ajarkan siapa-siapa yang pengen nanti kalau wafatnya masuk alam kubur, ayan jua dia selamat min azabil qabri, daripada siksa api neraka, azab kubur. Sebelum neraka ada azab kubur dulu, nauzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah. Maka beliau Imam Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi mengatakan, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka hendaknya orang itu sewaktu masih hidup membiasakan 4 perkara. Dia jaga, mulazamah, dibiasain. Tapi nggak cukup 4 doang. Wa ayyajtaniba arba'ata asya, juga hendaknya dia menjauhkan daripada 4 perkara yang lain. Jadi semua 8. Jadi kuncinya kalau kita manusia entar kita mati pengen selamat dari azab kubur, kerjainnya 4, mudawama, mulazama, biasain, dan tinggalkan 4 perkara. 4 dikerjain, 4 ditinggalin. Fa ammal arba'atul lati yulazimuha, maka adapun 4 perkara yang semestinya ia biasakan, ia kerjakan. 1, yang pertama, famuhafazatus sholawat, jaga yang namanya ibadah sholat. Yang kedua, beliau katakan wassadaqah, sering-sering, rutin-rutin, banyak-banyak bersedekah. Terakhir yang keempat, setelah wa qiraatul Quran wa kasratut tasbih, banyak-banyak mengucapkan tasbih. Mulut kita Bu, basahkan bibir kita dengan banyak-banyak ucap tasbih. Fa inna hadzal asya tudhi'ul qabra wa tuwassi'uhu, maka yang 4 ini Bu, jaga sholat, sedekah, baca Quran, sama baca tasbih. Ingetin tuh, apa tadi? Jaga sholat, bersedekah, baca Quran, baca tasbih. 4 ini kata Imam Al-Faqih, beliau katakan fa inna hadzal asya tudhi'il qabra wa tuwassi'uhu, maka sesungguhnya perkara inilah yang membuat tudhi'ul qabra, menyinari alam kubur, bahkan watu wasyuhu, dan membuat lapang alam kuburnya. Jadi artinya apa? Sabab 4 perkara ini, walaupun kelihatannya zahirnya tuh kubur cuma ukurannya, iya namanya kuburan segitu-gitunya, tapi sabab 4 amalan tadi, sholat, sedekah, baca Quran, baca tasbih, watu wasi'uhu, ini yang membuat nanti kita rasakan alam kubur kita lapang, semenggah, luas. Nah itulah. Dan terakhir, wa ammal arba'atul lati yajtanibuha, adapun 4 perkara yang sepatutnya dijauhkan, ditinggalkan. Yang pertama, fal kadzib, tinggalkanlah daripada dusta alias bohong. Wal khiyana, begitu juga khianat, punya amanah dikhianati. Nah ini, bagaimana mungkin dia akan selamat dari alam kubur kalau waktu hidupnya banyak khianat sama orang. Nah, dikasih amanah
dikasih kepercayaan, tapi ternyata dia khianati. Nauzubillah. Yang ketiga, wan namimah. Apa namimah? Tukang ngadu domba. Sekarang dibilangnya bahasa kerennya provokasi. Orangnya provokator. Nah ini kata Nabi, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka ngadu domba. Termasuk bukan hanya ngadu orang, ngadu hewan. Ibunya punya laki, kalau punya kebiasaan buruk, miara aja, miara ayam Bangkok, nggak apa-apa, tapi jangan diadu. Nah, terakhir apa? Wal baul. Nah, yang terakhir ini beda sendiri nih. Urusannya apa? Kalau tadi yang pertama jauhkan dusta, jauhkan khianah, jauhkan daripada namimah. Yang keempat artinya apa? Jauhkan dari perbuatan jorok kalau buang air kecil. Al baul, kencing. Khususnya orang laki nih, ingetin laki ibu, kenapa? Maaf, bukan porno, maaf. Kalau perempuan udah pasti namanya pipis jongkok. Laki bagusnya juga jongkok. Kadang-kadang laki dikencing diri melulu. Jadi ditutup dengan hadis Nabi. Waruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, tanazzahu anil bauli. Hati-hatilah kalian dalam urusan pipis, jangan sembrono, ya, biar betul-betul tiris. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena kebanyakan umumnya siksaan ada dalam kubur gara-gara masalah pipis. Pipisnya belum selesai, tahu-tahu tuh buru-buru. Akhirnya apa? Apalagi laki udah kencing diri, ya kan, terburu-buru. Dia ngerasa udah selesai, biar kata dia siram pakai air, karena terburu-buru. Posisi diri sama jongkok beda. Jongkok bisa lebih tiris. Kalau pipis diri terkadang maaf masih suka ada sisa nyangkut. Akhirnya dia pakai CD-nya, jalan bergerak berasa kayak ada keluar sisa. Akhirnya main wudhu, dia sholat, semuanya nggak bener. Nah itu dia ngerasa apa? Udah pipis, udah cebok. Mungkin dia nggak ngerasa kalau saat dia bergerak kanan kiri jalan kaki itu yang mendorong sisa pipisnya keluar. Akhirnya dia apa? Ambil air wudhu, ikut sholat. Dia ngerasa dia sholat, padahal sholatnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena wudhunya nggak sah. Wudhu nggak sah gimana? Ya ada najis di pakaiannya. Kalaupun wudhunya benar, tetap sholatnya nggak benar. Kenapa? Karena masih ada najisnya. Nah itu. Maka berarti orang itu walaupun ngerasa udah sholat, karena sholatnya nggak sah, maka dihukumi orang yang kagak sholat. Orang kagak sholat disiksa nggak? Nah itu. Beliau di like dong, komen.